Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita, Hanya di Batam TV. New Life. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Ya, kita berjumpa lagi dengan acara yang pastinya akan menentukan kehidupan kita semua. New Life. Kayak gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Pemirsa dapat curhat, pemirsa dapat menceritakan semua permasalahan Anda, baik itu di dalam masalah kerjaan, keuangan, keluarga, ataupun kesehatan, dan lain-lain. Anda dapat menceritakan di nomor 0819 081 74 kali 1. Iya, ya. Ini kan ini pada malam hari ini post gitu ya, post pertama gitu. Iya, perdana gitu ya. Iya, ngomong-ngomong pernah nggak merasa nih ya, kok hidup dia sepertinya lebih beruntung sih daripada hidupku, atau gimana, iri dikit lah gitu sama orang, pernah nggak? Iya, kadang-kadang tanpa kita sadari ada sih saat-saat kita mengalami, kok kayaknya hidupku nggak seberuntung dia ya, kok kayaknya nggak sebagus dia ya gitu. Terus kalau Kak Ana sendiri gimana? Pernah sih, iyalah pasti namanya manusia, sedikit-sedikit kalau misalnya ngelihat orang lebih sukses, iri dikit lah gitu ya, iri dikit, tapi kita nggak boleh dikit aja, tapi kan dikit aja. Iya, dikit aja, tapi kan kita harus apa ya? Gimana sih supaya kita nggak seperti itu gitu kan? Nah, nanti kita tanya-tanya sama narasumber yang sudah hadir kayak gitu. Nah, karena itu pemirsa, kalau pemirsa mau tahu lebih dalam gimana sih cara mengatasi supaya kita tidak iri, atau pemirsa mungkin pada malam hari ini memiliki permasalahan apapun, pemirsa bisa curhat kepada kami ya. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang luar biasa, dahsyat, mantap juga. Kita langsung sapa narasumber yang sudah hadir. Ya, selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Ana, selamat malam ini, selamat malam pemirsa di rumah. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih untuk kesetiaannya menyaksikan acara New Life pada malam hari ini. Ya, gimana kabarnya Tentu nih? saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Oh, ya. Malam-malam ya masih semangat masih gitu. semangat. Ya, tetap harus semangat. Matanya kayaknya nggak semangat kayaknya. Udah 5 watt. Ya, nah malam hari ini kan mengangkat tema kenapa hidupku tak seindah dia. Kenapa sih malam-malam kok mengangkat tema kenapa hidupku tak seindah dia? Ya, terus terang akhir-akhir ini ya, saya banyak sekali melihat orang-orang yang menghabiskan hari-hari di dalam kehidupannya, menghabiskan banyak waktu di dalam kehidupannya untuk mengeluhkan akan apa yang dia alami gitu. Dia terlalu banyak berfokus pada membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, seolah-olah dirinya dan orang lain itu adalah semacam arena pertarungan yang harus selalu dimenangkan oleh dirinya gitu. Setiap manusia pengen untuk menjadi pemenang. Namun sayangnya ketika kemenangan itu tidak berhasil dia raih, akibatnya adalah bukannya dia berusaha untuk memompa dirinya supaya bisa menjadi pemenang yang sesungguhnya, akan tetapi justru yang saya lihat adalah bahwa yang ada adalah dia membandingkan dengan orang lain dan mulai bertanya-tanya,
kenapa ya kok kehidupan dia bisa indah sementara kehidupan saya tidak gitu. Nah kalau udah begini, terus kemudian nanti pertanyaan berikutnya adalah apakah Tuhan itu adil atau tidak gitu loh. Kok Tuhan itu kelihatannya lebih sayang sama orang lain ketimbang sama saya. Seperti ada pepatah lama mengatakan rumput tetangga sepertinya jauh lebih hijau dibandingkan dengan rumput sendiri. Nah, tapi apakah benar seperti itu atau tidak gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas secara tuntas mengenai kehidupan ini dan bagaimana posisinya kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, dan apakah harus kita memiliki rasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Ya. Terus Bu, kenapa sih kok kayaknya ada orang yang kelihatannya lebih beruntung dalam hidup ini gitu? Itu kenapa ya? Seringkali kita gini, maunya kalau saya ngelihat Nini, kok kelihatannya Nini lebih beruntung ya, seringkali kan seperti itu. Seringkali gini, kita ngeliat orang tuh dari luarnya aja ya. Betul. Kita ngeliat luar, itu kan apa yang kita lihat dengan kasat mata kita itu tidak bisa menggambarkan apa yang ada di dalam orang itu sendiri. Betul. Jadi kita ngeliat nih, oh orang ini beruntung, orang ini kelihatannya bahagia, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada susahnya. Kalau kelihatannya everything is smoothing ya. Tapi kan kita smoothing rambut, maksudnya semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Tapi seringkali kita nggak ngerti ya apa sih yang ada dalam hatinya. Ya kan, jadi kadang-kadang kita ngeliatin orang punya kelebihan-kelebihan yang ada pada orang itu, yang pada maunya teman kita yang kita lihat. Tapi kalau kita mau menyadarin diri kita, banyak hal dalam diri kita yang bisa kita ngucap syukur dalam diri kita. Oh ya, Tuhan sudah kasih kita sesuatu ini, yang keberuntungan ini macam-macam gitu loh. Dan saya percaya tiap orang punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa ngelihat kelebihannya ini aja kan. Kita mesti juga lihat, oh ternyata dia ada kurang seperti itu. Demikian juga kita sendiri ya. Mungkin maunya saya kekurangannya di hal yang 1, 2, 3. Maunya saya juga ada kelebihan di 1, 2, 3 yang lain gitu. Seperti itu. Ya, sebenarnya setiap kita kan diciptakan secara unik ya oleh Tuhan. Bahkan orang kembar sekalipun, kembar identik sekalipun yang dari sisi rupanya itu benar-benar identik gitu ya. Ternyata setelah ditelaah lebih dalam itu ternyata juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap orang sebenarnya kan punya kapasitas dan potensi masing-masing gitu. Yang mana masing-masing orang ini tidak mungkin memiliki kesempurnaan di dalam kehidupannya gitu. Akan tetapi setiap orang ini sebenarnya memiliki potensi yang unggul, yang utama, yang sebenarnya dapat diasah sehingga orang tersebut menjadi pribadi yang luar biasa gitu. Nah, apabila masing-masing orang sama-sama mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki dan bersinergi, misalnya Ana punya kelebihan, Ana jago nyanyi misalnya. Ya, Nini jago main alat musik gitu ya. Nah, antara Ana dan Nini pada saat tidak ditemukan pasti kan ada yang kurang lengkap, betul ya? Tetapi ketika Ana dan Nini bersinergi dengan kelebihan masing-masing, Nini tidak perlu iri dengan kemampuan Ana yang jago menyanyi, Ana tidak perlu iri dengan kemampuan Nini yang jago bermain musik mungkin gitu ya. Jangan iri ya. Nah, ketika bersinergi justru yang ada adalah satu kekuatan yang powerful. Sebenarnya kan seperti itu gitu. Jadi bagaimana cara kita memandang itu sangat menentukan bagaimana reaksi kita terhadap sesuatu. Seringkali kan kita sering ngelihatnya cepatnya pada kelemahan kita daripada kita menyadari kelebihan kita itu luar biasa. Iya. Ya, nah kami mau ingatkan kembali buat pemirsa, mungkin pada malam hari ini pemirsa sedang iri hati atau merasa kecewa atau memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini. Anda bisa curhat kepada kami, menceritakan setiap permasalahan Anda dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, jadi kenapa sih kok misalnya saya bisa tidak seberuntung orang lain? Kenapa hal itu bisa terjadi seperti itu? Iya, sebenarnya balik lagi ya, segala sesuatu yang kita lakukan sebenarnya itu adalah akibat dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir bahwa saya tidak seberuntung orang lain, maka kenyataannya seringkali yang kita lihat adalah itulah yang terjadi gitu loh. Kalau kita mulai berpikir dan mulai membiarkan pikiran yang salah itu memenuhi benak kita, pola pikir yang salah itu memenuhi benak kita bahwa saya tidak seberuntung orang lain, bahwa saya tidak seberuntung orang lain beruntung, orang lain bisa maju, orang lain bisa sukses sementara saya tidak. Ketika kita membiarkan pola pikir itu mengendap di dalam kepercayaan kita, di dalam
pikiran kita dan kemudian mengendap menjadi sebuah kepercayaan bagi kita, itu akan menjadi sebuah false belief atau kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang salah itu pada akhirnya akan mengakibatkan kita memiliki perilaku yang salah juga gitu loh. Ketika kita mulai mempercayai hal yang salah, bahwa kita tidak seberuntung orang lain, maka seringkali kita mulai menarik diri. Oh, kalau yang beruntung itu dia saja. Karena dia yang beruntung, saya tidak, maka untuk urusan-urusan yang seperti itu biar aja lah, serahkan sama dia gitu loh. Seperti ada contoh kasus ya, dalam sebuah perusahaan misalnya, ada 2 orang. Yang satu mungkin kelihatannya sering dipanggil sama bosnya nih gitu. Nah, sementara yang lainnya agak jarang dipanggil sama bosnya. Nah, ketika dia mulai berpikir bahwa oh, bos saya lebih sayang sama teman saya daripada sama saya, akibatnya adalah dari false belief itu, kepercayaan yang salah itu yang ada di dalam benak pikirannya, kemudian mengendap menjadi sebuah kepercayaan. Timbullah perasaan yang tidak senang, perasaan yang tidak enak, rasa iri hati itu tadi, dan pada akhirnya mempengaruhi tindakan dia. Pola tindakan dia akhirnya, ya sudah, karena teman saya yang dipercaya, saya bukan orang yang dipercaya, biar aja lah urusan yang susah-susah kasihkan aja ke dia gitu loh. Suruh aja dia yang maju-maju terus sama bos gitu loh, sementara saya nggak usah gitu loh. Nah, dari kepercayaan yang salah akhirnya timbullah perilaku yang salah, dan pada akhirnya kita menerima akibat yang salah juga gitu loh. Akhirnya jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti suatu saat ada sebuah promosi. Setiap tahun kan biasanya kalau di tempat kerja ada penilaian ya, ada penilaian performance pekerjaan gitu. Nah, pada saat penilaian performance pekerjaan di tahun berikutnya, siapa kira-kira seandainya Anda jadi bos, siapa kira-kira yang akan Anda nominasikan untuk menerima mungkin penilaian yang positif, penilaian yang baik, atau bahkan menerima promosi? Kira-kira karyawan yang mana kalau Anda jadi bosnya? Karyawan yang pertama tadi ya, yang pertama iri-iri. tentu saja kan, karyawan yang memiliki pola pikir yang benar tentang dirinya. Sementara karyawan yang satunya, karena dia akibat pola pikir yang salah, kepercayaan yang salah, akhirnya dia menarik diri dari rutinitas yang seharusnya dia lakukan. Akibatnya justru dia tidak mendapatkan promosi, dan benar-benar terjadi apa yang dia percayai, bahwa saya tidak seberuntung orang lain kan, seperti itu gitu. Jadi sebenarnya statement yang tadi sempat ditanyakan itu bergantung dari bagaimana pola pikir kita, apa yang kita percayai terhadap satu keadaan. Seperti itu, ya. Ya, pemirsa, kami mengingatkan lagi bahwa pemirsa bisa mengirimkan SMS, pemirsa bisa curhat, pemirsa bisa menceritakan apapun yang menjadi permasalahan Anda. Mungkin ada di antara pemirsa yang merasa bahwa tidak ada lagi harapan sejati dalam hidup ini, atau mungkin ada yang pemirsa merasa bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dikuasai oleh kekhawatiran, dendam, amarah, benci mungkin ya. Pemirsa bisa menceritakan di nomor 0819 08174 kali 1. Nah, apa sih yang membuat hidup itu menjadi indah seperti itu? Ya, apa ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu mau tahu lah. aja, kamu tahu banget. Gimana? Ayo Bu. Gimana sih kita bisa mensyukurin ya apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam diri kita? Kalau saya ya, pada saat saya bisa menerima diri saya apa adanya, menerima semua kekurangan saya, menerima semua kelebihan saya yang sudah Tuhan percayakan pada diri saya. Pada saat itu saya tahu hidup itu saya akan merasa indah. Pada saat saya bisa menerima diri saya apa adanya, saya juga tahu ya kalau orang lain seperti mana saya lihat ke Budita, oh Budita punya kelebihan ini, saya nggak akan merasa kenapa kok dia seperti ini dan saya seperti itu, kan nggak akan seperti itu. Jadi pada saat saya menerima semuanya keadaan diri saya, dan pada saat itu saya bisa mengucap syukur, itu pada saat saya ngerasa semuanya pada indah. Sebenarnya pada saat kita berfokus sama diri kita sendiri, seringkali yang kita lihat adalah masalah, kegagalan, kekecewaan, dan kekesalan ya. Kenapa sih aku kok seperti ini gitu loh? Kenapa sih kok orang lain bisa begitu, kok saya tidak gitu ya? Tetapi dalam hidup ini bagaimana kita memiliki fokus yang benar? Fokus terhadap apa? Fokus terhadap sumber yang benar, sumber dari kehidupan ini. Ketika kita memiliki fokus yang benar akan kehidupan ini, maka kita seperti menemukan sebuah kunci rahasia untuk bisa menemukan kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Jadi kunci kebahagiaan adalah ketika kita benar memandang kehidupan ini. Salah mengenal Tuhan mengakibatkan kita salah mengenal kehidupan ini.
Contoh, kalau kita mulai berpikir bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang kejam, pribadi yang jahat, pribadi yang selalu marah sama kita karena kita selalu salah melakukan sesuatu, maka akibatnya adalah kita akan menarik diri dari Tuhan. Kita akan menarik diri dari Tuhan dan kita tidak mendapat apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi kita rugi sendiri sebenarnya. Contohnya gini ya, contoh sederhana gini. Misalnya Ana lihat saya, Ana berpikir bahwa saya itu adalah orang yang marah sama Ana karena Ana mungkin punya salah sama saya, misalnya. Suatu ketika saya datang, saya sebenarnya mau traktir Ana karena saya baru dapat rezeki gitu ya. Saya baru dapat rezeki, jadi saya mau traktir Ana sebenarnya. Benar ya? Makan bakso. Di sini ya, habis ngomong ini ya. Ana aja nih, kok ini yang bilang? Nah, jadi waktu saya mau traktir Ana, tapi karena Ana berpikir, oh aku ada salah nih sama Budita gitu loh. Budita nih pasti marah sama aku nih. Kira-kira apa yang akan terjadi? Akankah Ana mendekat kepada saya ketika Ana punya pola pikir seperti itu, bahwa saya akan marah sama Ana, ataukah Ana kabur dari saya? Kabur kayaknya, menghindar, kabur Kabur duluan. kan? Pasti akan menghindar. Nah, apabila kita salah menilai Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan berusaha kabur dari Tuhan, gitu loh. Padahal ketika kita kabur dari hadiratnya, ketika kita kabur dari kebaikannya, sebenarnya di situ kesempatan kita untuk menerima segala kelimpahan kebaikan Tuhan itu jadi tereliminasi, betul nggak? Ya kayak tadi, Ana harusnya saya traktir makan bakso, harusnya enak-enak dia makan bakso ya kan? Tapi karena dia kabur ngelihat saya, dia pikir saya marah sama dia, akibatnya dia nggak jadi dong makan bakso, sebenarnya. Nah seperti itu, banyak saya lihat dalam kehidupan ini, seseorang mengalami kegagalan dalam hidupnya bukan karena dia tidak cukup berusaha. Seringkali dia sudah cukup berusaha, dia sudah berusaha secara maksimal, dia sudah memberikan yang terbaik apa yang dia bisa lakukan, tetapi pola pikir yang salah. Dia salah menilai Tuhan sehingga membuat dia akhirnya tidak dapat mengambil apa berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupannya. Kemudian sumber masalah yang kedua yang seringkali saya temukan juga di lapangan adalah salah menilai diri sendiri. Ketika seseorang salah menilai dirinya sendiri, maka seringkali dia salah dalam mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupannya. Misalnya dia menilai dirinya sebagai orang yang gagal, seperti contoh yang tadi pertama sudah disampaikan ya. Dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak beruntung. Dia merasa bahwa dirinya tidak pernah diperhatikan, selalu orang yang nomor 2. Akibatnya adalah dari pikiran turun ke hati, turun ke perasaan, perasaan dia jadi tidak tenang, perasaan dia jadi tidak nyaman, dan apa yang dia pikirkan akan menuntun dia untuk dia melakukan hal tersebut. Ketika dia mulai berpikir bahwa saya orang yang tidak beruntung, maka perasaan dia pun jadi tidak nyaman kan? Nah otomatis apa yang dia lakukan juga akan mengikuti apa yang dia pikirkan, dan akibatnya adalah benar-benar dia tidak beruntung gitu. Dia benar-benar menerima hal yang tidak ingin dia sebenarnya terima gitu loh. Seringkali yang saya dapatkan ya, yang saya jumpai adalah seperti gini. Ketika ditanya, survei yang saya lakukan terhadap 100 orang, saya tanya satu hal sederhana. Apakah Anda menginginkan hidup Anda mengalami perubahan? Dari 100 orang yang saya tanya, 100-100-nya menjawab, iya, saya ingin mengalami perubahan hidup. Apakah Anda ingin mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? 100-100 yang menjawab, tentu lebih baik. Semua orang ingin promosi, semua orang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi ketika saya tanyakan lebih jauh, coba Anda renungkan, hari-hari ini seringkali apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri. Saya mulai bertanya, menurut Anda, siapa diri Anda? Menurut Anda, Anda itu adalah pribadi yang seperti apa? Dari 100 orang yang saya tanya, 94% menjawab, saya adalah orang yang jahat. Saya adalah orang yang saya adalah orang pembuat onar, pembuat masalah. Saya adalah orang yang rusuh, ada yang jawab seperti itu. Intinya adalah 94% mengatakan hal-hal yang negatif tentang diri mereka sendiri. Pertanyaan saya sederhana. Kita ingin pergi ke Nagoya, tapi hari-hari pola pikir kita, pikiran kita berada di Batu Aji. Pertanyaan saya, bisakah kita sampai ke Nagoya? Ketika apa yang kita pikirkan, segala usaha kita, segala yang memenuhi benak kita menuju ke arah yang sebaliknya.
Kita ingin meraih keberhasilan, tetapi apa yang ada di benak kita seringkali adalah kegagalan dan ketidakpercayaan bahwa kita adalah orang yang berhasil. Nah, ini adalah sebuah kunci yang penting yang sebenarnya bisa membuka pintu keberhasilan apabila kita menyadarinya. Ya. Ya, kami mau ingatkan kembali buat pemirsa yang pada malam hari ini memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Ya, kita baca SMS dari pemirsa dari 1331. Selamat malam. 20 tahun saya pernah gagal kuliah. Sekarang saya kuliah lagi sementara usia sudah 80 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Mohon petunjuknya. Makasih. Ya. Ini untuk nggak disebut bapak atau ibu ya. Kalau namanya kita belajar itu tidak pernah pandang usia. Dan saya percaya meskipun sudah 80 tahun pun seperti tadi dikatakan ini 80 tahun pun kita masih harus belajar gitu. Karena apa? Kan kalau kita lihat ilmu pengetahuan kan tetap berkembang dan terus berkembang. Mungkin pada saat ini yang berkembang ilmu pengetahuan A, tapi mungkin lagi 5 tahun lagi kan sudah berubah gitu loh. Tapi pada saat kita masih hidup, kita tetap harus belajar, tidak mengenal usia. Mungkin pada saat itu 50, 60, kita tetap harus belajar pada saat kita mau maju ya kan. Tapi pada saat kita berhenti belajar, nah kita kan merasa bosan, gairah kita nggak ada lagi karena kita ngerasa kok gitu-gitu aja ya. Tapi pada saat kita mau mempelajari sesuatu yang baru, kita memperoleh sesuatu pengetahuan baru, itu membuat hidup kita bergairah. Jadi untuk yang ngirim SMS ini nggak masalah ya, 40 tahun mau 50 tahun nggak masalah gitu loh. Jadi belajar tidak pernah memandang usia. Ya, sebenarnya tergantung dari bagaimana fokus kita memandang dari segala sesuatunya ya. Sebenarnya kalau menurut saya kita punya pilihan dalam melihat segala sesuatunya. Dalam kasus Bapak ini, Bapak punya 2 pilihan. Apakah Bapak menganggap kondisi Bapak bisa berkuliah di usia 40 tahun sebagai sebuah keberuntungan ataukah sebagai sebuah kegagalan? Apabila dibandingkan dengan mungkin usia 20 tahun, kelihatannya kok seperti sebuah kegagalan. Akan tetapi better late than never, betul ya. Daripada tidak sama sekali, terlambat itu masih jauh lebih baik gitu loh. Dan saya sangat percaya begini Pak, bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada yang salah dengan Bapak mungkin mulainya agak mundur gitu ya, karena mungkin dengan begitu Tuhan punya rencana juga gitu loh. Kenapa Bapak harus mundur seperti itu? Jadi dalam segala sesuatunya Tuhan punya rencana, dan saya sangat percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terindah, pasti yang terbaik. Jadi Bapak sebenarnya punya pilihan untuk berfokus melihat dari sisi yang mana gitu. Kalau Bapak terus-menerus berfokus melihat dari sisi negatifnya, maka itu akan mempengaruhi perasaan Bapak, Pak. Atau Ibu ya yang mengirimkan SMS ini, akan mempengaruhi perasaan Anda, dan akibatnya tindakan Anda pun nantinya juga menjadi tidak positif gitu ya, menjadi negatif juga gitu. Ketika Anda mulai mengeluh, kenapa ya aku baru bisa kuliah di usia 40 tahun, kenapa ya ini semua sudah terlambat, akibatnya adalah kita jadi tidak semangat juga untuk kuliah, dan kita akan berat gitu loh mengalami hari-hari dalam kehidupan kita akan kehilangan sukacita, kebahagiaan, dan keindahan hidup ini. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri, betul ya. Nah, tapi kalau kita mau fokus untuk melihat hal yang benar dalam kehidupan ini, melihat hal yang positif di balik ini semua, maka kita akan melihat indah, dan kita akan mulai bisa bersyukur gitu loh, bahwa oh iya ya, ternyata bersyukur juga saya masih bisa kuliah. Menurut saya itu hal yang luar biasa, 40 tahun masih bisa kuliah. Nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Dan bahkan kalau mau dilihat lagi, ada juga orang yang mungkin sampai akhir hayatnya memiliki kerinduan untuk kuliah, tapi nggak bisa kesampaian juga gitu. Jadi mulai belajar melihat dari sisi yang positif, melihat dari sisi yang baik dalam kehidupan ini, dan Anda akan mulai bisa bersyukur, dan Anda akan mulai bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian hidup itu terjadi dalam kehidupan Anda. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 9810. Kenapa hidup aku tak seindah dia? Why? Saya punya masalah banyak, boleh bantuin saya?
Kenapa hidup saya punya masalah yang banyak dan tidak dapat jodoh yang sebenarnya? Bantuin dong Kak, terima kasih. Nah tuh bantuin tuh Bu cari jodoh. Cari jodoh wali. Semasa kita hidup kita pasti punya masalah ya Bu ya. Betul. Siapa sih yang hidup nggak punya masalah? Kami pun mesti ada aja yang jadi pertimbangan pergumulan kami. Cuma tergantung bagaimana sih ya Bu ya kita memandang masalah kita. Kalau kita memandang masalah kita besar ya masalah itu benar-benar besar. Tapi kalau kita bilang oke, saya bisa lewatin masalah itu, saya bisa menang atas masalah itu, dan kita akan lewat seperti itu. Iya. Contoh sederhana mungkin. Yang di tangan ini apa nih? Mic ya. Bukan es krim itu. Ini mic-mu. Oke, sekarang saya minta Nini untuk meluruskan mic-nya Nini. Lurus gimana Lurus, nih? lurus. Iya, betul. Nah, sekarang saya minta arah pandangan Nini terus ke mic itu. Dekatkan mic itu ke mata Nini. Terus. Semakin lama semakin dekat dan sampai sangat nempel ke mata Nini. Aduh, juling nih. Oke, sekarang saya mau tanya, apa yang Nini bisa lihat? Mungkin mic-nya bisa diarahkan ke mulutnya Nini nah, supaya pemirsa bisa dengar. Apa yang Nini rasakan? Yang kelihatan cuma mic doang sih, nggak lihat yang sekelilingnya, nggak lihat Warna apa-apa. Warna apa hitam. itu? Warna hitam. Indah nggak? Ih, jelek banget. Ini bisa lihat ada laptopnya di depan Ana warna biru yang cantik? Enggak, cuma berfokus pada mic ini aja. Iya, baik. Pemirsa, seringkali yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah kita terlalu berfokus sama masalah kita. Sehingga tanpa kita sadari kita selalu menganggap masalah kita itu adalah sesuatu yang sangat besar di dalam kehidupan ini dan menutupi mata kita dan kita tidak bisa melihat hal-hal indah yang terjadi di luar sana gitu loh. Nah, hidup ini bicara tentang fokus. Ketika kita terlalu berfokus pada masalah, akhirnya kita tidak bisa melihat keindahan hidup. Tetapi ketika saat ini mic-nya sudah dijauhkan ya nih ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira mana lebih indah waktu Nini berfokus sama mic saja atau sekarang? Lebih indah sekarang. Jauh lebih indah sekarang, Iya. karena sekarang Nini bisa lihat semuanya, bisa lihat bunga yang cantik di sini, betul ya, mukanya Ana yang cantik di sana. Aye. Ya, semuanya jadi bisa terlihat, betul ya. Nah, sementara mic itu tidak menjadi sorotan atau tidak menjadi sesuatu yang menghabiskan energinya Nini gitu ya. Nah, seringkali ketika kita berfokus sama masalah, seluruh pandangan kita tertutup dan kita lupa akan keindahan yang ada di sekeliling kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Masalah, kita harus percaya bahwa masalah kita ada jalan keluar selama itu diserahkan pada tangan yang tepat. Siapa sih tangan yang tepat? Pencipta kita adalah tangan yang tepat. Ketika kita menghadapi masalah, letakkan masalah itu di tangan pencipta kita. Dan belajarlah untuk melihat keindahan yang ada di sekeliling kita dan mulailah bersyukur untuk hal-hal indah yang kita bisa lihat di sekeliling kita. Ketika kita tidak berfokus pada masalah kita akan takjub melihat penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Banyak pepatah yang mengatakan, ketika kita mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Tapi ketika kita mau pegangin terus masalah ini, seringkali Tuhan tidak bisa campur tangan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang gentle. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah mau memaksa gitu loh. Dia tidak akan membantu kalau dia tidak diminta. Begitu. Nah, jadi Tuhan itu akan membantu kita ketika kita menyerahkan sepenuhnya masalah kita ke dalam tangannya. Apakah kita percaya bahwa rancangan yang ada pada Tuhan tentang diri kita adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan? Kalau kita percaya di sana, belajarlah meletakkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan dan mulailah berjalan di dalam kepercayaan yang benar bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi lebih dari pemenang dalam segala masalah. Tidak ada satu masalah pun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini yang melebihi kekuatan kita. Kalaupun Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi mulai memiliki pandangan yang benar terhadap Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, mulai memiliki pola pikir yang benar terhadap diri sendiri, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang dan kita pasti mampu untuk melalui masalah demi masalah.
tadi ada bicara soal jodoh. Kayaknya masalah tentang jodoh bukan cuma masalah yang dialami oleh pemirsa yang ada di rumah, tetapi juga ini sih ada yang merasa pemirsa. Ada yang merasa pemirsa. Jadi bukan cuma pemirsa aja yang mengalami masalah tentang jodoh. Jadi kalau misalnya pemirsa pingin mendapatkan jodoh, bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah. Salah ya? Bukan ya? Maaf pemirsa, ini bukan acara kontak jodoh ternyata. Salah. Ya, jadi kalau misalnya Anda merasa kesulitan dalam mencari jodoh, mulailah memiliki pola pikir yang benar tentang diri Anda sendiri. Bahwa Tuhan telah menciptakan Anda sebagai pribadi yang spesial, yang unik, yang sempurna di mata Tuhan. Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik untuk Anda. Mungkin saat ini Anda tidak melihat. Mungkin saat ini Anda tidak tahu dia berada di mana. Mungkin saat ini Anda bahkan tidak mengenal dia. Atau bisa jadi dia adalah orang yang ada di sekeliling Anda yang tapi mungkin Anda tidak menyadari bahwa itu adalah dia yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda. Nah, jadi saran saya adalah tetap sabar menantikan janji Tuhan atas kehidupan Anda. Percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Mulai perluas pergaulan, lihat kanan kiri mana yang bisa diajak kenalan gitu ya. Perluas teman itu kan enak ya, banyak pergaulan, banyak kenalan gitu. Itu akan memperluas wawasan kita juga seperti itu. Intinya dari saya adalah bahwa mangga kalau dipetik sebelum waktunya rasanya apa nah? Asam. Bukan pahit ya? Getir. Pahit dan asam, dan akibatnya apa buat perut kita? Akibatnya diare. sakit, nggak enak ya, perut kita jadi ngerasa nggak enak. Jadi segala sesuatu yang diinginkan sebelum waktunya itu akibatnya tidak baik. Jadi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang terbaik untuk Anda. Dan ketika Tuhan berkata yang terbaik, itu tidak hanya bicara soal yang terbaik dari sisi penampilannya, dari sisi fisiknya, dari sisi pribadinya, tetapi yang terbaik itu juga bicara soal waktu. Tuhan pasti akan memberikan pasangan hidup yang terbaik untuk Anda tepat pada waktunya Tuhan. Wah, amin. Karena amin duluan nampak kali lagi cari jodoh. Iya, sayang sekali kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tunggu SMS dari pemirsa. Kami ingatkan kembali, bila pemirsa pada malam hari ini memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, jangan ragu lagi, ambil handphone Anda. Anda bisa mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Nih kok diem aja, bantuin anak ngomong. Belepotan biar puas. Ya, Iya. kita baca SMS dari pemirsa. Dari 1213. Ya. Selamat malam. Saya dari Pinang. Mengapa hidup keluarga saya semakin dekat dengan Tuhan tapi makin banyak cobaan? Cobaan yang kami hadapi betul-betul sangat prihatin. Kami sekeluarga pun bertanya saat kami doa bersama, mengapa Tuhan hidup kami seperti ini? Tolong Tuhan beri jawabannya. Kami sekeluarga yakin malam ini Tuhan memberi jawabannya. Terima kasih. Gimana tuh, Bu? Gini ya, Tuhan adalah pencipta kita, benar ya. Tuhan adalah pencipta kita, dan saya percaya rencana Tuhan itu rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Anggap seperti saya punya anak. Saya punya anak, saya nggak pernah punya rencana yang tidak baik, yang tidak pokoknya yang mencelakakan anak saya, itu nggak pernah. Saya selalu berusaha untuk memberikan terbaik
bagi anak saya. Nah, saya yang manusia aja tahu memberi yang terbaik buat anak saya. Apalagi Tuhan. Tuhan terlebih tahu kalau Dia pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi seringkali gini, kita manusia kan Tuhan menciptakan kita dengan berbagai keinginan. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa kamu harus A, B, C. Enggak ya, Tuhan tidak pernah memaksa seperti itu. Jadi Tuhan, kita mempunyai kehendak bebas untuk menentukan kita maunya seperti apa. Tapi satu hal, Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini, umpamanya yang ibu atau bapak yang ngirim SMS ini, mungkin pada saat ini mereka ngerasa begitu banyak cobaan yang mereka alamin. Seringkali gini, apa yang kita inginkan, apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kadang-kadang saya maunya A, Tuhan ini, saya maunya rumah ini deh, saya maunya rumah yang, saya pengen satu rumah, maunya di mana, di Batam Center, Tuhan saya maunya ini. Tapi ternyata saya megang terus rumah ini. Tapi ternyata Tuhan itu sudah menyediakan jauh lebih bagus, jauh lebih memadai fasilitasnya. Tapi karena saya terlalu memegang dan keinginan saya, dan saya ngerasa, Tuhan, kok kamu nggak jawab doa saya sih? Kok saya mau rumah aja, kamu kok nggak kasih sih Tuhan? Padahal di luar sana, di luar pengetahuan saya, Tuhan sudah menyediakan lebih daripada apa yang saya rinduin gitu loh. Makanya saya cuma pikir, Tuhan, yang tipe 42 cukup lah Tuhan, yang penting cukup tinggal. Rumahnya nggak bocor itu lebih dari cukup. Padahal Tuhan tuh menyediakan yang memadai, yang bersih, yang luar biasa, yang indah. Seringkali kita memegang apa yang baik menurut kita, ternyata Tuhan sudah menyediakan apa yang terbaik menurut Tuhan. Jadi mungkin bagi ibu yang mengirim SMS pada saat ini, ibu kalau ada waktu mungkin pertimbangkan lagi apa sih yang dialamin sekarang ini. Seringkali kita memandang dari sisi kita nggak memandang apa sih yang Tuhan mau. Saya percaya kalau apa yang kita mau sesuai dan apa yang Tuhan mau, kita pasti bisa merasakan gitu loh dengan kebaikan Tuhan. Kita pasti tidak merasa, Tuhan kok kayak gini sih. Kita yang manusia bisa memberi yang terbaik buat anak kita, apalagi Tuhan. Tuhan terlebih rindu untuk memberikan terbaik bagi anak-anaknya, seperti itu. Kita ke SMS yang sudah masuk. Selanjutnya dari 5323. Selamat malam New Life. Selamat malam juga. Selamat malam. Dulu kami sahabat 3 orang, sekalian teman seperjuangan dan begitu kompak. Tapi sekarang kami saling cuekan setelah sahabat aku yang satunya mementingkan pacarnya dibandingkan kami sahabatnya sendiri. Apa kami harus cuek juga sama sahabat aku yang satunya atau bagaimana? Mohon solusinya ya Kak. Dari Pian di Rusun Piayu. Ya. Piayu ya? Iya. Tetangga. Dekat rumahnya siapa ya? Siapa ya? Ya buat Pian ya. Pian, kalau saran dari saya sih, apabila kita memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang dia perlakukan ke kita gitu ya, yang mana kita merasa bahwa perlakuan dia itu tidak menyenangkan, sebenarnya kita sedang melakukan hal yang sama. Apa yang dia lakukan terhadap kita gitu ya. Misalnya gini, saya beri contoh yang paling ekstrim ya. Misalnya gini, Nini nih nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu dia datang ke saya, terus dia marah-marah sama saya gitu loh. Menurut saya, dalam hati saya, ini orang nyebelin banget ya, kok dia ngomel-ngomel gitu sama saya. Nah, saya pada saat itu saya punya 2 pilihan, betul ya. Apakah saya membalas omelannya itu dengan omelan juga, ataukah saya membalas omelannya itu dengan kebaikan, dengan senyuman yang termanis. Nah, ketika saya membalas omelan ini dengan omelan juga, kira-kira saya dengan ini statusnya bagaimana? Bertumbuh. Sama-sama stres aja gitu ya. Maksudnya gini, saya merasa ini jahat gitu. Kok marah-marah sama saya? Ya. Namun ketika saya balas kejahatannya dia dengan juga marah-marah, pertanyaannya adalah, apakah saya orang baik? Tentu tidak, ya kan? Orang jahat dibalas dengan kejahatan, akhirnya saya juga pelaku kejahatan gitu loh. Pertama-tama saya merasa saya korban, tapi ketika saya mulai merasa saya korban dan saya harus melakukan sesuatu, akhirnya saya jadi pelaku gitu. Akhirnya saya dan ini nggak ada bedanya, saya sama-sama pelaku gitu. Nah, dalam hal ini Pian dan teman Pian kan membuat sesuatu yang menurut Pian tidak enak ya di hati gitu. Kok dicuekin sih kami, padahal dia sudah maksudnya dulu kompak gitu, bertiga kemana-mana bareng, tapi semenjak dia punya pacar sekarang dia agak cuek. Nah, Pian dicuekin gitu kan udah nggak enak. Nah, kalau Pian juga melakukan hal itu untuk temannya Pian yang satunya lagi, berarti Pian nggak ada bedanya dong dengan teman Pian yang
Pian lagi omongin gitu kan. Jadi Pian sama teman itu jadi sama-sama pelaku sekarang akhirnya gitu loh. Nah kalau saran dari saya sih bagaimanapun tetap berikan perhatian. Sahabat itu selalu ada di saat suka maupun duka ya. Kalau sahabat cuma pada saat senang-senang aja, pada saat semuanya baik-baik aja, itu bukan sahabat namanya gitu. Tapi sahabat sejati itu artinya tahan uji dalam segala situasi. Jadi ya mungkin saat ini sahabatmu, salah satu dari sahabatmu sedang berusaha untuk meraih masa depannya ya. Kan dia kan lagi pacaran nih, lagi mikirin untuk masa depannya gitu. Ya sebagai sahabat yang baik berikan dukungan yang positif ya kan. Kalau memang itu baik untuk masa depan dia, kenapa kita harus merasa tidak senang kan begitu. Jadi berikan dukungan yang baik. Dan dengan teman Pian yang satunya lagi yang mungkin saat ini juga masih merasa sama-sama jadi korban sama dengan Pian, ya dekatin supaya Pian juga bisa memberikan support juga, dukungan juga untuk teman yang satu lagi ya gitu. Oke, SMS selanjutnya dari 2338 ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bu, saya punya masalah. Saya udah punya suami dan udah punya anak satu. Tapi pas habis melahirkan saya timbul benci dan udah nggak ada rasa lagi sama suamiku. Kami sering berantem malahan setiap hari. Malahan sekarang saya punya selingkuhan. Walaupun lewat HP, tapi saya benar-benar sayang dan cinta sama dia. Karena dia lebih baik dari suami saya, jadi saya harus mengikut yang mana? Nah, Bu, Gimana yang itu, mana Bu? tuh Bu? Ikut yang mana? Ikut mana ya? Dia atau dia? Sebaiknya ibu yang ngirim SMS ini ya, kan ibu kan sudah terikat resmi ya, sah ya dengan suami ya. Betul. Dengan suami pada saat ini, mungkin saat ini seneng ya. Kadang-kadang ya seperti tadi dikatakan waktu awal ya, rumput tetangga seringkali kan terlihat lebih indah, lebih hijau daripada rumput kita sendiri, seperti itu. Tapi kan pada saat ini memang ibu terikat dalam satu lembaga yang sah dengan suami. Ada baiknya ibu ambil waktu tenang, coba ibu berpikir. Mungkin saat ini ibu ngelihat kalau masa-masa PDKT ya kadang-kadang seringkali kita ngelihatnya kan semua yang baik, semua yang indah, yang terasa gitu loh. Tapi pada saat kita lebih mengenal, mungkin saya mengenal Bu Dita pada waktu 1 tahun pertama, mungkin saya ngelihatnya semua hal yang baik yang saya lihat. Tapi dengan kami sering-sering bergaul, mungkin sampai 5 tahun sudah, baru oh ya ternyata Bu Dita ada juga orangnya yang A, B, C gitu. Dengan kita tambah mengenal, kita baru tahu oh kekurangannya ini, kelebihannya ini. Sebagaimana juga ibu dengan selingkuh temannya ibu ini ya. Mungkin saat-saat awal itu masih semuanya indah, semua yang bagus kelihatan ya. Tapi pada saat ini mungkin ibu nggak ngelihat suami ibu tuh bagaimana baiknya. Tapi saya percaya gini, pada saat ibu awal sudah memilih untuk mau menikah dengan suami ini, ibu harus punya komitmen untuk tetap berpegang pada komitmen ibu yang awal. Mungkin saat ini kan juga punya anak ya. Kasihan kan kalau ibu sampai meninggalkan anaknya itu terlalu banyak resiko lah ibu. Nah pada saat ini ibu ngelihat suami ibu kekurangannya A, B, C. Dan pada saat itu temen yang cowok ini udah kelihatan kekurangannya. Tapi saya percaya namanya manusia ya ibu, selalu ada aja kurang dan lebih. Jadi alangkah baiknya kalau memang kita sudah menikah, kita sudah sepakat ya dalam satu ikatan pernikahan, lah kita saling memberi, kita saling menerima. Yang sudah dulu-dulu maunya oh kok suami saya gini, kita pandang yang benar lah. Pada saat dia benarnya gimana, dia baiknya, dia mencintai ibu seperti apa, itu aja yang dilihat. Pada saat kita melihat kebaikannya dia, kita pasti bisa mengucap syukur, oh ya terima kasih Tuhan untuk suami saya yang terbaik seperti ini. Ya. Memang untuk jatuh cinta itu tidak diperlukan usaha. Untuk jatuh cinta itu sangat mudah ya, dalam hitungan detik orang sudah bisa memiliki perasaan suka dan dia merasa aku jatuh cinta sama orang ini gitu. Tetapi hal yang tidak mudah untuk dilakukan adalah bagaimana memupuk cinta itu sehingga cinta itu dapat bertumbuh subur dan pada akhirnya bisa menghasilkan buah yang baik gitu. Buah yang positif, tidak hanya buah hati ya. Buah hati kan anak sudah diberikan ya. Tetapi bagaimana pernikahan ibu dan suami bisa memberikan dampak, bisa memberikan juga suasana yang indah, bisa memberikan masukan juga untuk pasangan-pasangan lain yang ada di sekeliling ibu, bisa memberikan dampak yang positif. Anak ibu melihat ibu, apa yang ibu lakukan saat ini itu dilihat oleh anak ibu. Nah, apakah ibu bisa membayangkan apabila sang anak meniru apa yang ibu lakukan? Saya rasa
semua kita tidak menginginkan hal itu gitu loh, bahwa anak kita nantinya juga menjadi orang yang sama seperti kita gitu, apa yang kita lakukan saat ini. Jadi menurut saya Bu, benar tadi yang Bu Ervi sudah katakan bahwa pada saat kita memutuskan untuk menikah itu kan bukan pilihan siapa-siapa ya, tapi pilihan yang kita ambil sendiri secara sadar. Dan pada saat kita sudah memilih pasangan hidup itu, pada saat itu sebenarnya kita sudah mengucapkan janji tidak hanya di depan orang yang menyaksikan acara pernikahan itu, tidak hanya antara kita dan suami, juga meliputi keluarga besar, tetapi juga yang lebih penting dari itu semua adalah sebenarnya Ibu sudah berjanji kepada Tuhan, di hadapan Tuhan juga Ibu sudah berjanji kepada Tuhan untuk setia terhadap pasangan hidup yang sudah Ibu pilih. Jadi pernikahan ini melibatkan komitmen. Nah, komitmen ini kan sebenarnya apa yang sudah kita ucapkan sendiri, apa yang sudah kita pilih sendiri, dan kita sudah berjanji sendiri sebenarnya pada saat itu untuk setia gitu loh dengan pasangan kita. Nah, belajarlah untuk pernikahan itu, belajarlah untuk melihat pada komitmen itu jauh lebih besar daripada apa yang kita rasakan gitu. Karena ya itu tadi, apa yang kita rasakan seringkali memang bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita pupuk di dalam pikiran ini gitu. Kalau Ibu mulai memupuk dengan mulai SMS, kata-kata yang mesra, kemudian mulai terlihat bahwa orang lain itu memberikan perhatian lebih sama Ibu mulai memupuk pola pikir yang salah sebenarnya tentang orang lain gitu loh. Ibu mulai berpikir bahwa oh dia lebih perhatian sama saya, dia lebih baik sama saya, dia lebih peduli sama saya, sehingga tanpa Ibu sadari, Ibu memupuk rasa itu terhadap orang lain, terhadap orang yang salah, bukan terhadap suami Ibu, yang mana seharusnya tidak seperti itu gitu. Nah, jadi mulai saat ini saran dari saya adalah mulailah berfokus untuk memupuk cinta dengan pasangan yang benar, Bu. Mulai memupuk cinta dengan suami, mulai ingat kembali saat-saat indah bersama dulu, bagaimana Ibu dan suami bisa dekat dan bisa akhirnya bersama-sama berjanji bersama-sama untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Mulai ingat saat-saat indah bersama, mulai kenang masa-masa yang indah, mulai bangun komunikasi yang benar dengan suami, mulai memperhatikan suami, dan Ibu akan menemukan di situ keindahan yang benar. Ibu akan merasakan Ibu jatuh cinta berulang-ulang kali, tapi dengan orang yang benar, dengan orang yang sama, dengan orang yang telah Tuhan sediakan untuk menemani Ibu. Ya. Ada SMS selanjutnya dari 1183. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, aku Hadi ketiban kelopora opo-opo di Tanjung Pinang. Orang Jawa. Kuat ya, ketiban kelapa nggak apa-apa. Sakti berarti. Iya, di Tanjung Pinang. Mbak, kenapa nggak ada kebahagiaan di dalam hidup aku? Nggak pernah merasakan cinta ke seseorang. Mungkin aku terlalu minder atau sensitif terhadap wanita. Ya, kenapa gimana? Mbak? Mbak? Kenapa ya? Kalau Mbak yang ini ketiban kelopo opo-opo. Was pingsan. Wong Jawa. Setiap kita perlu cinta ya. Siapa sih yang nggak perlu cinta? Betul. Dari anak yang kecil pun dia perlu cinta, sampai kakek nenek. Pada saat kita kembali ke Sang Pencipta, itu baru kita berhenti tuh. Nggak perlu cinta lagi. Nah mungkin tadi bisa dikatakan juga minder ya, gimana. Nah pada saat itu Bapak ya yang ngirim. Ya, yang ngirim Hadi cowok. Pak Hadi ya. Nah Pak Hadi yang ngirim ya, semua kebahagiaan itu ya semua berasal dari pilihan kita ya. Kita mau bahagia atau enggak itu pilihan kita sendiri gitu loh. Kalau mau kita saya duduk di sini, saya mau enjoy sama kursi saya atau enggak itu pilihan saya sendiri. Kalau saya mau ngerasa aduh nggak enak banget itu kursi, ya saya itu pilihan saya. Tapi kalau saya mau menikmati empuknya kursi ini pilihan saya. Jadi kebahagiaan itu pilihan. Pada saat gimana sih kita bahagia? Kalau saya bisa merasa bahagia pada saat saya bisa mengenal kasih Tuhan. Gimana sih kita bisa mengenal kasih Tuhan pada saat kita gimana? Kalau kita nggak mengenal kasih Tuhan, kita nggak akan bisa mengasihi sesama kita ya. Dan pada saat kita mengenal kasih Tuhan, kita bisa tahu oh Tuhan itu menyayangin kita, baru kita bisa membagi kasih kita. Dan saya percaya pada saat kita juga bisa mengenal diri kita pribadi, kita seperti apa. Tuhan menciptakan kita begitu sempurna, begitu unik, begitu luar biasa. Nah pada saat itu baru kita tahu kita ini luar biasa loh. Dari berapa kalau pas kita
tentang apa? 3 juta sperma Nah, ya. 3 juta sperma pada saat pertemuan sperma sama sel telur, bagaimana kita bisa dimenangkan dan kita bisa jadi satu janin dan kita bisa bertumbuh. Itu kan sudah luar biasa pembentukan Tuhan gitu loh. Tuhan itu membentuk kita begitu sempurna. Dengan demikian, semua rencana Tuhan itu yang terbaik. Jadi kita mesti mengenal diri kita sendiri kalau kita luar biasa. Tuhan sudah ciptakan. Dengan kita mengenal diri kita sendiri dengan benar, seperti tadi banyak Bu Dita sudah menjelaskan ya, semua berpengaruh pada apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Dengan kita pikiran benar, kita berkatakan dengan benar, dan kita akan menjadi orang-orang yang benar. Seperti itu. Iya. Dan ini tadi saya baca juga di SMS-nya bahwa aku nggak pernah merasakan cinta seseorang gitu ya. Nah seringkali kita seperti ini. Memang tadi benar yang Bu Ervi sudah sampaikan bahwa setiap manusia ini memiliki kebutuhan yang begitu luar biasa akan cinta. Dari mulai bayi, dari mulai bahkan di dalam kandungan ya sudah memiliki kerinduan itu untuk dikasihi, untuk disayangi. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena ada bayi yang ketika dia dalam kandungan ingin digugurkan gitu ya oleh orang tuanya, ketika dia beranjak dewasa dia bisa merasakan bahwa dia tidak dicintai gitu loh sejak dalam kandungan. Jadi memang sejak dalam kandungan sekalipun kita sudah memiliki kebutuhan yang begitu besar, begitu hebat akan kasih sayang dan cinta gitu loh. Nah akan tetapi seringkali kebutuhan kita yang terbesar itu kita berusaha memenuhinya dari sumber yang tidak tepat. Apakah sumber yang tidak tepat itu? Seringkali kita berharap cinta dari orang. Seperti tadi sama Hadi juga berkata, saya sejauh ini saya belum pernah merasakan cinta dari seseorang gitu ya. Nah padahal sebenarnya kita tidak bisa mengharapkan cinta dari seseorang. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna, manusia itu penuh dengan keterbatasan, manusia itu penuh dengan ketidakmampuan gitu ya kalau manusia mengandalkan dirinya sendiri. Dan apabila dia mengharapkan cinta dari orang yang adalah memiliki cinta yang terbatas, maka akibatnya dia akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan gitu. Nah contoh sederhana begini, saya tidak punya uang, saya tidak punya uang sepeser pun. Suatu ketika Ana datang ke saya, nangis-nangis dia, Bu, tolonglah Bu, saya kelaparan nih, saya butuh duit gitu. Ana butuh duit 500.000 buat makan sebulan Bu. Kira-kira pertanyaannya adalah, untuk orang yang tidak punya uang seperti saya, bisakah saya memberikan Ana uang 500.000? Tidak. Tidak bisa ya. Nah, tetapi misalnya nih, saya sangat kaya. Ini contoh yang lain ya, saya sangat kaya, saya punya uang ber-MM gitu ya, berember-ember. Saya punya uang banyak gitu. Nah satu ketika Ana datang ke saya, sama kasusnya, minta uang 500.000. Kira-kira pertanyaan, dengan uang saya yang sebanyak itu, bisakah saya memberikan Ana uang 500.000? Bisa, pasti. Sangat bisa ya, karena Nggak usah Mi, nggak usah. nggak usah ya, nanti kesenangan Iri dia kan, kenapa saya lebih beruntung. Ya, jadi intinya adalah sebenarnya kita tidak akan mungkin bisa meminta cinta dari orang yang tidak memiliki banyak cinta gitu loh. Nah siapa sih pribadi yang memiliki banyak cinta? Pribadi yang memiliki cinta yang sempurna, sumber dari segala sumber cinta itu adalah Tuhan. Jadi ketika kita merasa tidak ada seorang pun yang mengasihi kita, ketika kita merasa kita seorang diri, nggak ada orang yang mempedulikan kita sebatang kara, ketahuilah bahwa kamu tidak pernah seorang diri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu sendiri. Saat ini pun ketika kamu menyaksikan acara ini, sebenarnya dia sedang duduk bersama-sama dengan kamu. Dia ada di sisi kamu dan dia sangat rindu untuk bisa memeluk kamu dan mengasihi kamu, untuk memberikan cintanya yang total untuk kamu. Nah sekarang pilihan ada di tangan kamu. Apakah kamu mau menerima cinta dari sumber pemberi cinta itu atau tidak? Penuhi kebutuhan cinta kamu bukan dari seseorang, akan tetapi dari sumber cinta yang sejati, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah ini SMS terakhir. Ya, silakan. Dari 6168, selamat malam. selamat malam. Saya ingin menanyakan bagaimanakah cara kita agar bisa membuka hati kita untuk orang lain yang menyayangi kita. Sebab saya dulu pernah menyayangi seorang wanita dan dia kini telah tiada. Biarpun dia telah tiada, namun saya selalu merasa dia berada dekat bersama saya. Sehingga saya seringkali mengabaikan orang-orang yang menyukai saya. Mohon jawabannya ya Mbak. Dari David. Dari David di Batam Center.
Kita manusia, kita kan makhluk sosial ya. Kita nggak mungkin kita hidup sendiri ya, kita perlu orang lain. Begitu juga Tuhan menciptakan kita ya, untuk berpasangan ya. Pasangan bukan untuk saling apa, untuk saling mengisi kekosongan, mengisi apa, untuk kita saling melengkapi, menjalani hidup ini. Jadi pada saat ini memang ada orang-orang tertentu yang mengalami trauma ya, dulu pernah pacaran terus ditinggal, jadi dia untuk deket lagi kan lagi susah. mikir kalau nanti seperti itu, seperti dulu. Kadang-kadang memang orang bisa terbayang seperti itu, tapi percaya saja, kan dari tadi sudah dijelaskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu yang kita percaya, itu yang akan menjadi kenyataan. Pada saat kita pesimis, kita nggak akan pernah maju. Tapi pada saat kita bisa optimis, kita bilang kita percaya, mungkin dulu pernah ngalamin seperti itu, tapi kita bukan belajar dari kesalahan, enggak lah, kita melihat dari hal yang benar. Tuhan menciptakan manusia untuk berpasangan, untuk kita bisa saling berbagi. Jadi percaya saja, jangan pesimis. Kalau seperti ini, kalau seperti gini. Jadi kita percaya kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kalaupun saat ini umpamanya David ya bisa berumpamanya satu kali bertemu dengan satu orang cewek ya, perempuan, dimana kadang-kadang merasa srek, tapi mau maju, aduh masih ingat-ingat yang dulu. Percaya saja ya, ke semua pertemuan itu kan gak mungkin kebetulan ya, semua ada yang atur, Tuhan yang atur. Jadi jalan saja dengan kita memandang hal yang benar, kita percaya hal yang benar, dan kita optimis gitu. Dan kita optimis, kita bisa melangkah. Dan saya percaya pada saat kita melangkah baru kita tahu kan, oh ternyata tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Dan saya sangat percaya satu hal, bahwa ketika Tuhan mengambil sesuatu yang kita anggap baik dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan sangat rindu untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan seringkali yang menyebabkan kita tidak bisa menerima yang terbaik dalam hidup ini bukan karena sesuatu yang buruk, tetapi karena kita bertahan memegang sesuatu yang kita anggap baik itu gitu loh. Jadi sayang, contohnya begini, misalnya pot bunga ini saya anggap baik ya, saya pegang pot bunga ini mati-matian. Suatu ketika Ana datang pengen memberikan laptop kepada saya. Laptop ini harganya mahal gitu. Pertanyaannya adalah, bisakah saya menerima laptop yang akan Ana berikan ketika saya terus-menerus memegang pot bunga ini? Tentu tidak bisa. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus meninggalkan pot bunga ini dan menerima pemberian Ana yang baru, yaitu laptop yang sangat berharga. Nah, jadi dalam kehidupan ini kadang-kadang kita harus melepaskan hal-hal yang kita anggap baik, karena percayalah ketika Tuhan mengizinkan hal yang baik itu pergi dari kehidupan kita, itu pasti karena Tuhan sedang memberikan, sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk menjadi penggantinya. Ya, percaya saja. Ya, sayang sekali SMS masih banyak, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Ini ada SMS terakhir dari 1465. Ya, salam buat yang baju putih. Nih katanya Cie. Yang baju putih dua. Ini pasti yang baru. Dua-duanya dapat salam. Ya, terima kasih. Terima kasih buat narasumber, buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kita semua. Juga terima kasih banyak buat hatinya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah dengan setia menyaksikan siaran ini dari awal sampai akhir. Namun kami meminta maaf karena tidak semua SMS yang masuk dapat kami bacakan berhubung dengan keterbatasan waktu. Namun apabila pemirsa ingin bertemu atau sharing-sharing secara langsung, pemirsa bisa menghubungi di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, Batam TV. New Life. Thank you.